Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Senin 21 November 2022. Hari ini, renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana PRR. Dan doa dipimpin oleh Suster Maria Wigberta PRR. Sapaan Sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Tema permenungan kita, ikhlas memberi dari kekurangan. Mari kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus untuk meneguhkan siarah kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu. Tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri padamu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ikhlas memberi dari kekurangan. Mentalitas ikhlas tumbuh dalam diri orang yang selalu mensyukuri apapun yang dirasakan dan dialami. Para sahabat yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang pujian Yesus kepada seorang janda yang miskin.
Ia dipuji karena keikhlasannya, memberi dengan cinta yang tulus. Bahkan ia memasukkan uang dalam kotak persembahan dari kekurangannya. Ia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Memberi dari kekurangan terkadang melalui pemikiran orang sangat kecil, tetapi bagi janda miskin yang tidak punya apa-apa, sedangkan uang 2 peser adalah uang yang akan menopang seluruh hidupnya untuk sehari-hari. Seluruh biaya hidupnya selama sehari dipersembahkan kepada Tuhan tanpa memikirkan hidup kesehariannya. Namun si janda miskin ini tidak merasa gelisah. Ia tidak merasa kehilangan atau merasa rugi dan menyesal. Mengapa demikian? Karena ia yakin bahwa apa yang dibawa dan apa yang ia berikan bukanlah miliknya, tetapi apa yang ia beri adalah milik Tuhan atau pemberian dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, melihat pengalaman si janda miskin, mungkin Bapak, Ibu, para sahabat sering mengalami hal tersebut yang terkadang kita mungkin ingin memberi atau berbagi dengan sesama kita. Tetapi kita masih berpikir untung dan rugi, ataukah kita merasa kehilangan dan merasa tidak beruntung jika kita berbagi. Memberi dari kekurangan kita, karena kita berpikir jika saya memberi, tidak mungkin saya mendapatkan kembali. Nah, pikiran kita ini yang sering membuat kita untuk sulit memberi atau berbagi. Untuk itu para sahabat yang terkasih, Injil pada hari ini Yesus menyapa kita melalui pengalaman si janda miskin untuk selalu terbuka, memberi dan berbagi dari kekurangan kita. Kita juga diajak untuk berani melepaskan dengan penuh keikhlasan apapun yang kita miliki. Itulah kualitas persembahan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi gereja, khususnya para pemimpinnya. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja, sehingga mereka dengan berani dan jujur melaksanakan tugas pembaruan dan pendamaian bagi dunia zaman ini. Tuntunlah juga gerejamu agar semakin menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin di bidang politik dan kenegaraan, ya Bapa, pimpinlah mereka agar selalu mengutamakan keadilan, martabat manusia, dan persatuan bagi rakyat yang mereka layani dengan tulus hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para wartawan surat kabar, televisi, dan radio, ya Bapa, tuntunlah para wartawan agar lebih mengutamakan pewartaan kebenaran daripada popularitas atau sensasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kelompok umat Kristiani, ya Bapa, dampingilah kami untuk selalu jujur dan setia satu sama lain. Murnikanlah persatuan dan keakraban di antara kami, agar kami tidak memandang rendah kepada mereka yang sesat atau kebingungan, namun saling menerima serta saling mengasihi dengan sederhana dan rendah hati. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita membawakan doa dan intensi kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, telah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan pada hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.